Selamat malam semuanya. Ini adalah Bima Nugraha. Bagaimana jika orang yang menghancurkan segalanya dalam hidup Anda adalah keluarga yang paling Anda percayai di dunia? Kisah hari ini adalah tentang sebuah kebenaran tak terduga yang dimulai dari sebuah pesan singkat. Hanya beberapa minggu yang lalu, ibu saya masih tertawa cerah di taman anggrek belakang rumahnya. Lalu, suatu pagi, saya menerima telepon dari rumah sakit. Kabar itu memberitahukan bahwa ibu saya telah meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Pemakaman dilangsungkan di tengah guyuran hujan, dan ayah saya tidak muncul. Tepat pada saat peti jenazah ibu saya diturunkan ke liang lahat yang dingin, ayah saya berada di gili terowongan, merangkul seorang wanita simpanan muda sambil tersenyum cerah ke arah kamera. Dengan hati yang hampa, saya berdiri di depan nisan ibu saya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya telah berakhir. Namun, malam itu, ponsel saya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor almarhumah ibu saya. "Aku tidak mati. Datanglah ke pemakaman sekarang." Saya membeku di tempat. Tanpa sempat berpikir, saya mengemudikan mobil menembus hujan. Jantung saya berdebar seolah akan meledak. Pemakaman yang gelap pekat terasa begitu sunyi mencekam, hanya cahaya lampu jalan yang remang-remang bergoyang di atas nisan ibu saya. Dan di balik kabut, saya melihat bayangan seseorang berdiri di depan nisan itu. Nama saya Bima Nugraha, 33 tahun, dan saya tinggal di Surabaya, kota pahlawan yang panas namun penuh denyut kehidupan. Suara klakson dan deru kendaraan menjadi musik latar sehari-hari. Dari luar, hidup saya tampak sempurna. Saya adalah seorang arsitek di sebuah firma desain perkotaan yang sedang naik daun. Di sisi saya, ada Sarah Wijayanti, seorang psikolog dengan senyum yang mampu meluluhkan segala kekhawatiran, dan putra kami yang berusia 5 tahun, Damar, yang selalu bertanya tentang segala hal di dunia dengan mata berbinar. Kami tinggal di sebuah rumah kayu modern dengan pemandangan jembatan Suramadu. Rumah di mana sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela besar, menghangatkan meja makan kami. Setiap pagi, saat saya menyeduh kopi dan mendengar tawa Sarah dan Damar dari dapur, saya merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Tapi Anda tahu, bukan? Sekeras apapun kita melukis sebuah gambar, takkan ada yang sempurna. Di balik hari-hari yang bahagia, selalu ada sisi gelap yang berusaha kita abaikan. Kegelapan dalam hidup saya mungkin berawal dari ayah dan ibu saya. Ayah saya, Bakhtiar Hadikusumo, adalah seorang raksasa properti di Surabaya. Di usianya yang ke-65, beliau masih memimpin Hadikusumo Propertindo, perusahaan yang telah sukses menangani berbagai proyek besar dari Surabaya hingga Bali. Ayah selalu mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna dan berbicara dengan suara tenang namun tajam, seolah setiap kata telah diperhitungkan dengan cermat. Bagi orang lain, ayah adalah simbol kesuksesan, tetapi bagi saya, beliau adalah dinding batu yang dingin dan tak terjangkau, sosok yang membuat saya merasa tidak pernah cukup, sekeras apapun saya berusaha. Saya ingat saat berusia 25 tahun, ketika saya pertama kali memenangkan penghargaan utama dalam sebuah kompetisi desain arsitektur. Dengan penuh semangat, saya berlari menghampiri ayah sambil membawa piala. Ayah melirik piala itu sekilas, lalu berkata dengan datar, "Bagus, Bima." Tapi bekerja untuk orang lain dan menerima gaji pada akhirnya hanyalah menjadi suruhan. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Saya sudah terbiasa dengan sikap ayah yang meremehkan pencapaian saya. Bagi beliau, saya hanyalah seorang arsitek gajian biasa, bukan pewaris kerajaan propertinya yang megah. Ayah ingin saya meneruskan Hadikusumo Propertindo, tetapi saya menolak. Saya tidak ingin hidup sebagai Bakhtiar Hadikusumo yang lain di bawah bayang-bayangnya. Sebaliknya, Ibu Anjani Lestari adalah kebalikan dari ayah. Di usianya yang ke-62, beliau masih memancarkan keanggunan dan kehangatan seorang pensiunan guru seni rupa. Setelah pensiun, beliau mengisi hari-harinya dengan melukis atau merawat taman anggrek di halaman belakang. Setiap akhir pekan, saya, Sarah, dan Damar akan mengunjungi rumah orang tua saya. Momen-momen itu adalah favorit saya. Ibu akan mengajari Damar cara merawat bunga anggrek, sementara saya membantunya memperbaiki rak buku yang reot atau memeriksa pipa air. Ayah hampir tidak pernah bergabung, selalu dengan alasan sibuk karena pekerjaan. Pada saat-saat seperti itu, ibu akan tersenyum pada saya. "Ibu bangga padamu, Bima."
Apapun yang ayahmu katakan, ibu tahu kamu berada di jalan yang benar. Ibu selalu berusaha menjadi penengah dalam konflik antara saya dan ayah, meredakan ketegangan. Ketika ayah marah besar karena saya tidak menuruti kemauannya, ibu akan diam-diam memanggil saya ke samping, menyeduhkan secangkir teh, dan menceritakan kisah masa mudanya. Kisah-kisah tentang saat beliau menjadi seorang guru yang penuh semangat, mengajarkan cara menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana. Ibu adalah cahaya bagi saya, satu-satunya orang yang membuat saya percaya bahwa saya tidak perlu membuktikan apapun, bahkan kepada ayah saya sendiri. Hidup saya pun berjalan di antara dua dunia, hari-hari bahagia bersama Sarah dan Damar, serta hubungan tegang dengan ayah yang penuh kegelapan. Saya mencoba untuk tidak memikirkan ayah, kata-katanya yang tajam, atau tatapan matanya yang penuh kekecewaan. Saya punya keluarga yang hangat, pekerjaan yang berarti, dan seorang ibu yang mencintai saya tanpa syarat. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu, gambar yang tampak sempurna ini seperti kaca tipis yang bisa pecah berkeping-keping hanya karena satu retakan kecil. Pagi itu dimulai seperti biasa. Saya tiba di kantor lebih awal untuk sebuah rapat penting. Kami membahas revisi proposal desain kota yang ramah lingkungan, dan saya dengan antusias mempresentasikan ide saya tentang taman pusat dengan jalur pejalan kaki yang dinaungi pepohonan rindang. Pak Dodi, rekan kerja saya, mengangguk setuju, dan Bu Ratna, manajer kami, tertawa lepas. Pak Bima ini niat sekali mau mengubah Surabaya jadi hutan Amazon, ya? Saya ikut tersenyum, menikmati suasana yang hangat. Saat itulah ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya saya tidak menjawab telepon saat rapat, tetapi dering yang terus-menerus membuat saya merasa tidak enak. Saya meminta izin dan melangkah ke koridor untuk menjawab telepon. Halo? Dengan Bapak Bima Nugraha? Suara seorang wanita yang bergetar, berusaha menjaga ketenangannya. Saya perawat dari RSUD Dr. Soetomo. Dengan berat hati saya harus menyampaikan kabar duka. Ibu Anda, Nyonya Anjani Lestari, telah meninggal dunia pagi ini. Penyebabnya adalah infark miokard akut. Saya tidak bisa mendengar sisa kata-katanya. Suaranya terdengar jauh, seolah tenggelam di dalam air. Rasanya jantung saya jatuh ke ujung kaki. Dunia runtuh dalam sekejap. Tidak. Bisik saya dengan suara pecah. Tidak mungkin. Anda pasti salah. Ibu saya tidak mungkin. Saya berbicara pada diri sendiri. Perawat itu terus mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi tak satu pun yang masuk ke telinga saya. Dia bilang ibu meninggal karena serangan jantung. Saya bertanya lagi dengan suara bergetar, seolah jika saya bertanya berkali-kali, jawabannya akan berubah. Bagaimana mungkin? Ibu saya sehat. Beliau tidak punya riwayat penyakit jantung. Apakah Anda yakin ini ibu saya, Anjani Lestari? Benar, Pak. Kami turut berduka cita. Bisakah Bapak datang ke rumah sakit sekarang? Ada beberapa dokumen yang harus diurus. Saya mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Setelah menutup telepon, saya berdiri termangu di koridor, menggenggam ponsel. Suara tawa dari ruang rapat, sinar matahari di luar jendela, deru mobil di jalan raya semuanya terasa asing. Saya seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang mengerikan. Saya tidak ingat bagaimana saya kembali ke ruang rapat, meminta izin pulang, atau apa yang saya katakan kepada rekan-rekan saya. Saya hanya ingat berlari keluar gedung dan mengemudikan mobil dengan pikiran kosong. Hujan mulai turun. Tetesan air yang deras mengalir di kaca depan. Seolah langit pun ikut menangis bersama saya. Di kepala saya, hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Bagaimana ibu bisa pergi begitu tiba-tiba? Bagaimana orang yang begitu penuh kehidupan bisa lenyap dalam sekejap? Saya menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang di jalanan Surabaya yang familiar, tetapi semua pemandangan terasa asing. Hujan semakin deras, mengubah seluruh kota menjadi abu-abu. Suara wiper yang berdecit ritmis terdengar seperti detak jantung yang mencoba menarik saya kembali ke kenyataan. Tapi pikiran saya tersesat. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu saya, dengan senyum lembutnya, tangan yang beraroma tanah, dan suara sehangat mentari, telah meninggal karena serangan jantung yang konyol. Saya mencengkeram kemudi, mencoba tetap tenang,
tetapi rasanya seperti ada batu besar yang menekan dada saya. Napas saya menjadi sesak, dan saya merasa seperti jatuh ke dalam jurang tak berujung. Saya ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, tetapi saya hanya bisa terus mengemudi, seolah menjaga mobil tetap di jalurnya adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan kekacauan di dalam diri saya. Namun, itu sia-sia. Kenangan menyerbu masuk, seperti film tua yang diputar lambat. Saat saya berusia 10 tahun, duduk di meja dapur rumah lama orang tua saya, ibu mengenakan celemek bermotif bunga, memegang kuas dan kanvas besar. "Bima, sini," kata ibu dengan suara selembut angin. "Setiap goresan kuas punya cerita. Kamu tidak perlu melukis dengan sempurna, cukup melukis dengan hatimu." Saya duduk berjam-jam melukis rumah dan pohon, dan ibu selalu di samping saya, tersenyum melihat gambar-gambar saya yang canggung. Berkat sore-sore itu, saya menumbuhkan kecintaan pada arsitektur, pada seni menciptakan ruang yang disebut rumah. Namun, tidak semua kenangan itu hangat. Saya teringat saat ayah masuk dan menatap lukisan saya dengan mata dingin. "Gambar-gambar begini mau jadi apa?" katanya dengan nada datar, namun penuh penghinaan. "Anak ini harus belajar sesuatu yang lebih serius, bukan melamun sepertimu." Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan saya lebih erat, seolah mengatakan bahwa saya tidak perlu membuktikan apapun kepada ayah. Tapi kata-kata ayah meninggalkan luka, dan bekasnya tidak pernah benar-benar sembuh. Kembali ke masa kini, hujan di luar jendela semakin deras seolah ingin menelan mobil saya. Saya meraih ponsel dan mencoba menelepon ayah. Mungkin saja beliau tahu sesuatu. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya menelepon lagi. Setiap nada sambung yang tak terjawab menjadi belati yang menusuk dada saya. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Di mana dia? Apa dia tahu apa yang terjadi pada ibu? Firasat buruk membubung seperti awan hitam di benak saya. Ayah adalah orang yang selalu mengendalikan segalanya. Bisnis, keluarga, bahkan emosi orang lain. Mungkinkah ayah tahu sesuatu yang tidak saya ketahui? Perjalanan menuju RSUD Dr. Suetomo terasa tak berujung. Hujan membuat kaca mobil buram, dan saya berjuang keras agar tidak kehilangan arah. Ketika saya memarkir mobil di depan rumah sakit, tangan saya gemetar hebat hingga sulit membuka pintu. Saat saya keluar dari mobil, hujan langsung membasahi kemeja saya, tetapi saya tidak peduli. Saya berlari ke lobi dengan napas terengah-engah. Petugas di meja resepsionis sepertinya sudah menunggu saya. "Bapak Bima Nugraha? Mari, lewat sini." Saya diantar menyusuri koridor yang panjang. Bau disinfektan yang menusuk membuat saya mual. Di ujung koridor, saya melihat ayah saya, Bakhtiar Hadikusumo, dengan setelan abu-abu yang disetrika sempurna, sedang berbicara dengan seorang dokter. Ayah tampak tenang. Terlalu tenang, seolah sedang membahas kontrak properti, bukan kematian istrinya. Saya mendekat dan bertanya dengan suara pecah, "Ayah, apa yang terjadi?" "Ibu benar-benar." Ayah berbalik. Tatapannya sedingin es. "Bima, kau sudah datang," dokter baru saja menjelaskan. "Ibumu pingsan karena serangan jantung. Katanya sudah tidak ada harapan." Tidak ada getaran, tidak ada kesedihan dalam suara ayah. Saya mencoba mencari jejak kehilangan di wajahnya, tetapi yang saya lihat hanyalah dinding tanpa emosi. Seorang dokter parubaya dengan kacamata berbingkai tipis angkat bicara. "Kami turut berduka, Pak Bima. Nyonya Anjani dibawa ke sini tadi pagi, tetapi jantungnya sudah berhenti bahkan sebelum kami bisa melakukan tindakan. Ini serangan yang sangat mendadak, tanpa gejala awal." "Mendadak?" Saya balas bertanya, nyaris berteriak, membuat dokter dan ayah tersentak. Ibu saya tidak punya riwayat penyakit jantung. Beberapa minggu lalu beliau masih menanam bunga dan tertawa bersama anak saya. Bagaimana bisa? Siapa yang membawa ibu ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah memotong ucapan saya. Suaranya sedingin es. "Cukup, Bima, jangan membuat keributan. Ibumu sudah pergi. Sekarang kita harus mengurus dokumen dan menjaga martabat keluarga. Mengerti?" Ayah menekankan kata martabat, seolah itu satu-satunya hal yang penting di dunia. Saya membeku di tempat. Martabat? Ibu baru saja meninggal, dan ayah mengkhawatirkan martabat keluarga.
Saya ingin berteriak, ingin mencengkeram kerah bajunya dan menuntut jawaban, tetapi saya tidak bisa. Saat itu, seorang perawat mendekat dan menyerahkan sebuah tas kecil berisi barang-barang peninggalan ibu. Dompet kecil, anting mutiara kesayangannya, dan sapu tangan dengan sulaman bunga anggrek. Saya menggenggam sapu tangan itu, erat-erat. Jantung saya terasa remuk. Aroma parfum lembut ibu seolah masih tertinggal, seolah ibu masih ada di dekat sini. Ayah berbalik, mengeluarkan ponselnya, dan berjalan ke ujung koridor untuk berbicara dengan seseorang. Melihat punggungnya, saya merasakan hawa dingin merayap di tulang belakang saya. Ada yang tidak beres. Ayah terlalu tenang, terlalu acuh tak acuh. Istri yang telah menemaninya selama lebih dari 30 tahun telah tiada, tetapi ayah menandatangani dokumen dan menelepon seolah-olah itu hanyalah urusan bisnis biasa. Saya terduduk lemas di kursi ruang tunggu, barang-barang ibu masih di pangkuan saya. Koridor rumah sakit terasa dingin, suara langkah kaki perawat dan percakapan mereka terdengar seperti suara dari dunia lain. Saya menatap sapu tangan itu, mengusap sulaman anggrek dengan jari. Di benak saya, senyum cerah ibu dan tatapan dingin ayah bersilangan. Firasat buruk itu semakin kuat, seperti arus deras yang menarik saya ke bawah. Kematian ibu saya tidak sesederhana ini. Entah mengapa, saya bisa merasakannya sampai ke tulang sumsum. 3 hari kemudian, saya berada di Taman Pemakaman Umum Keputih di pinggiran Surabaya. Langit kelabu menggantung rendah, seolah hendak menelan segalanya. Hujan telah berhenti, tetapi udara terasa berat dan lembab, seolah langit pun menahan napas melepas kepergian ibu. Seluruh prosesi pemakaman saya yang urus, memilih peti mati, menyiapkan bunga, menyambut para pelayat. Ayah tidak membantu sama sekali. Malam sebelum pemakaman, ayah menelepon dengan suara dingin, ada banyak dokumen properti yang harus diurus. Kau bisa menanganinya sendiri, kan? Saya mengertakkan gigi dan menjawab ya. Tetapi di dalam hati saya ingin berteriak, bagaimana bisa? Ayah begitu tidak berperasaan? Ibu adalah istri ayah, orang yang mendampinginya selama lebih dari 30 tahun, tetapi ayah hanya menggunakan alasan dokumen untuk tidak hadir. Saya berdiri di gerbang pemakaman, menyambut teman-teman lama ibu dan kerabat. Mereka memeluk saya, dan mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi saya tidak bisa menerimanya sepenuhnya. Bu Anjani orang yang sangat baik, ini terlalu mendadak, kami akan selalu mengenang senyumnya. Setiap kata itu menjadi pisau yang mengingatkan saya bahwa ibu benar-benar telah pergi. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah bisik-bisik di belakang saya. Pak Bakhtiar, kemana? Kok bisa tidak datang ke pemakaman istrinya sendiri? Aneh sekali. Saya mendengar kata-kata itu, tetapi demi martabat keluarga yang begitu ditekankan ayah, saya hanya menundukkan kepala. Saya tidak ingin keluarga kami terlihat seperti drama yang hancur berantakan. Istri saya, Sarah, berdiri di samping saya, menggenggam tangan saya erat. Dia tidak banyak bicara, tetapi tekanan lembut itu cukup untuk memberitahu saya bahwa dialah penopang saya di tengah badai ini. Putra kecil saya, Damar, mengenakan setelan hitam yang kebesaran, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Ayah, nenek di mana? Tanyanya dengan suara polos bercampur cemas. Saya berlutut dan memeluknya, menahan air mata. Nenek ada di tempat yang sangat indah. Nak, mungkin sekarang sedang menanam bunga anggrek di surga. Damar mengangguk, tetapi saya tahu dia tidak mengerti. Bagaimana anak berusia 5 tahun bisa memahami kehilangan seperti ini? Ketika peti jenazah ibu diusung, kaki saya terasa berat seperti batu. Peti kayu jati yang ditutupi bunga anggrek putih kesukaan ibu. Saya berjalan di belakangnya. Setiap langkah terasa berat seolah berjalan tanpa tujuan. Orang-orang di sekitar menunduk, beberapa menangis terseduh-seduh, tetapi di telinga saya hanya terdengar detak jantung saya sendiri. Saat peti diturunkan ke liang lahat, saya tidak tahan lagi. Air mata panas mengalir di pipi saya. Saya sangat merindukan ibu. Kematiannya begitu tiba-tiba, begitu tidak berarti. Rasanya seperti sebuah buku yang sedang asyik saya baca tiba-tiba dirobek di tengah-tengah. Sarah memeluk saya dan berbisik, "Kamu tidak sendirian, Mas. Ada aku dan Damar." Saya mengangguk, tetapi hati saya terasa kosong. Saya ingin berteriak dan bertanya mengapa ibu harus pergi.
Mengapa tidak ada yang bisa menjelaskannya pada saya? Tapi saya hanya bisa menyaksikan tanah menutupi peti itu. Sebagian dari hidup saya terasa ikut terkubur bersamanya. Ayah tidak pernah muncul. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada tanda perhatian apapun. Saya sempat berharap, sedikit saja, bahwa di saat-saat terakhir ayah akan datang. Bahkan jika hanya untuk berpura-pura menjadi suami yang berduka, meskipun tanpa air mata. Tetapi Bakhtiar Hadikusumo memilih untuk tidak menghadiri pemakaman istrinya. Ketidakhadirannya terasa seperti tamparan, sebuah pengkhianatan atas semua pengorbanan ibu untuk keluarga ini. Setelah pemakaman, saya, Sarah, dan Damar pulang. Rumah kayu kami di dekat Suramadu, yang dulu penuh tawa, kini diselimuti keheningan yang menyesakkan. Sarah menyeduhkan secangkir teh hangat untuk saya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan tatapan cemas. Saya menggelengkan kepala. Tidak ada kata yang bisa keluar. Saya mengambil ponsel dan tanpa sadar membuka media sosial, mencari sesuatu untuk dipegang. Lalu saya membuka akun media sosial ayah, yang jarang sekali saya lihat. Unggahan ayah biasanya berisi foto-foto proyek properti, pesta anggur, atau kutipan basi tentang kesuksesan. Tapi kali ini berbeda, saya membeku. Di dalam foto, ayah yang mengenakan setelan putih merangkul bahu seorang wanita muda yang tampak berusia awal 30-an. Mereka tersenyum cerah di bawah lampu gemerlap sambil mengangkat gelas sampahnya. Di bawah foto itu, ada tulisan singkat namun setajam pisau, "Babak baru dalam hidup." Darah saya serasa mendidih, dan napas saya tercekat. Hanya beberapa jam setelah ibu dimakamkan, ayah suami ibu memamerkan babak barunya dengan wanita asing. Saya ingin membanting ponsel ini ke lantai, ingin berteriak. Ingin segera mencari ayah dan mencengkeram kerahnya. Sarah menyadari perubahan ekspresi saya dan bertanya, "Mas Bima, ada apa?" Tanpa berkata apa-apa, saya menyerahkan ponsel kepadanya. Dia melihat layar, matanya membelalak tak percaya, lalu menunduk dengan ekspresi sedih. Kesedihan di dalam diri saya berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Saya bangkit dan berjalan ke rak buku tempat foto pernikahan lama orang tua saya dipajang. Di foto itu, ibu di masa mudanya, mengenakan gaun pengantin putih bersih, tersenyum mempesona. Ayah, dengan ekspresi kakunya, menatap ibu dengan tatapan yang pernah saya yakini sebagai cinta. Dengan jari gemetar, saya mengelus bingkai foto itu dan berbisik, "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana orang itu bisa melakukan ini?" Tatapan saya mendingin, dan sebagian hati saya terasa membeku. Firasat buruk itu bukan lagi sekadar riak kecil. Ia telah menjadi badai yang mengamuk di dada saya. Kematian ibu jelas bukan kebetulan. Tidak ada bukti, tidak ada jawaban, tetapi saya tahu itu dari lubuk hati saya. Ada kebenaran yang disembunyikan. Dan saya, Bima Nugraha, tidak akan berhenti sampai saya mengungkap semuanya. Malam itu, setelah Sarah tertidur dan rumah diselimuti kegelapan, saya duduk di ruang tamu dan membuka kembali tas berisi barang-barang peninggalan ibu yang diberikan rumah sakit, dompet kecil, anting mutiara, dan sapu tangan bersulam anggrek. Benda-benda sederhana ini menyimpan beban seumur hidup ibu. Saya membuka dompetnya, mengusap foto lama saya dan Damar yang selalu dibawanya. Air mata kembali menggenang, tetapi saya menahannya dengan mengertakkan gigi. Saya tidak ingin menangis lagi. Saya ingin mengerti. Saya ingin tahu mengapa ibu harus pergi, dan mengapa ayah bersikap seolah ibu tidak pernah berarti apa-apa. Tiba-tiba, ponsel saya berbunyi nyaring, memecah keheningan. Saat melihat layar, jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu nomor ibu. Tak salah lagi. Sebuah pesan singkat. "Aku tidak mati. Datanglah ke pemakaman sekarang." Saya membeku di tempat, tangan saya gemetar hebat, hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Lelucon kejam macam apa ini? Kesalahan sistem? Ibu sudah meninggal. Saya melihat petinya dikubur, merasakan tanah dingin menutupi hidupnya. Lalu dari mana datangnya pesan ini? Saya menatap layar lekat-lekat, seolah mencari jawaban. Lalu, dengan tangan gemetar, saya mencoba menelepon kembali nomor itu. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, lalu tiba-tiba terputus, seolah seseorang sengaja mematikannya. Saya mencoba lagi,
tetapi yang ada hanya keheningan. Saat itu, sebuah insting kuat menyala di dalam diri saya. Saya berhenti berpikir, saya bangkit dari kursi, mengambil senter dari laci, mengenakan jas hujan, dan berlari keluar pintu. Sarah masih tidur, dan saya tidak ingin membangunkannya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi saya harus pergi ke pemakaman itu, saya harus menemukan kebenaran. Mobil melaju kencang menembus selubung malam. Gerimis membuat kaca depan buram. Jalan menuju TPU Keputih di pinggiran Surabaya gelap pekat, hanya diterangi oleh lampu depan mobil yang redup. Saya mencengkeram kemudi, jantung saya berdebar kencang. Pemakaman di depan mata tampak dingin dan menyeramkan, nisan-nisan yang berjejer tampak seperti hantu-hantu yang membisu dalam cahaya remang. Saat turun dari mobil, air hujan menembus pakaian dan membuat kulit saya dingin. Cahaya senter menyorot jalan setapak menuju makam ibu. Setiap langkah terasa berat, tetapi saya tidak bisa berhenti. Saya harus tahu, saya harus melihat. Ketika saya mendekati makam, langkah saya terhenti. Sosok seseorang berdiri tepat di depan nisan yang baru ditimbun tanah. Punggung yang kurus dan gemetar, tetapi begitu familiar hingga membuat hati saya sakit. Saya menyorotkan senter. Begitu cahaya menyentuh wajahnya, saya tidak bisa bernapas. Itu ibu. Lebih kurus, rambutnya basah oleh hujan, tetapi tatapan matanya masih bersinar dan hangat. Itu benar-benar ibu saya. Saya berdiri terpaku, tidak bisa mempercayai pemandangan di depan saya. Ini tidak mungkin nyata. Ibu sudah meninggal. Saya sendiri yang menguburkannya, Bima. Ibu berbisik dengan suara lemah namun jelas. Lalu beliau menangis. Bahunya yang rapuh bergetar. Saya berlari dan memeluknya. Air mata yang tak tertahankan tumpah ruah. Kehadiran ibu begitu nyata hingga membuat saya pusing. Kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang lembut pelukan yang saya pikir telah hilang selamanya. Saya menangis sejadi-jadinya, memeluknya erat, takut jika saya terbangun dari mimpi ini, dia akan lenyap. Ibu. Ibu. Hanya itu yang bisa saya ucapkan dengan suara pecah. Bagaimana ibu bisa hidup? Ibu memegang tangan saya. Jarinya dingin, tetapi ada kekuatan di sana. Beliau menatap lurus ke mata saya. Matanya dipenuhi campuran rasa sakit dan tekad. Jangan beritahu siapapun aku masih hidup, bisiknya, seolah takut ada yang mendengar. Akan ibu jelaskan semuanya? Bima. Ada alasan mengapa ibu harus memalsukan kematian ibu. Saya bingung. Ribuan pertanyaan melintas di kepala saya. Rencana? Siapa yang membantunya? Mengapa harus memalsukan kematian? Dan mengapa dia mengirim pesan ini kepada saya? Saya ingin bertanya, ingin mengerti, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hujan masih turun, menjebak kami dalam kabut tipis. Kami berdiri di pemakaman yang gelap, di samping makam yang baru, seperti dua hantu yang tersesat dalam kisah surreal. Ketakutan dan misteri menyelimuti saya, tetapi pada saat itu, satu hal yang saya tahu pasti, ibu saya masih hidup. Tiba-tiba, ibu menarik tangan saya, membawa saya menjauh dari sorotan cahaya remang. Di sini tidak aman, bisiknya dengan suara bergetar namun tegas. Ikut ibu, Bima, ada yang perlu kita bicarakan. Dengan pikiran yang masih kacau, saya mengangguk dan mengikutinya keluar dari pemakaman. Hujan membasahi pakaian saya, tetapi saya tidak merasakan dingin, hanya syok, kebahagiaan, dan ketakutan yang tak bernama yang menyelimuti saya. Ibu membawa saya ke sebuah mobil tua yang diparkir di tikungan jalan. Mobil usang yang warnanya sudah pudar, mobil yang belum pernah keluarga kami miliki. Ibu membuka pintu dan memberi isyarat agar saya masuk. Saya ragu, masih tidak percaya bahwa dia benar-benar ada di depan saya. Ibu baik-baik saja? Tanya saya ragu-ragu. Ibu mengangguk, matanya menunjukkan campuran kelembutan dan ketegangan. Cepat masuk, Nak. Akan ibu jelaskan semuanya? Kami melaju menembus malam. Ibu yang menyetir, dan saya duduk di sebelahnya, terus menggenggam sapu tangan bersulam anggrek itu. Ibu membawa saya ke sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun di pinggiran Surabaya. Rumah tua dan kecil dengan genting yang sudah pecah. Ibu mematikan mesin, melihat sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mengikuti, lalu membawa saya masuk. Bagian dalamnya nyaris kosong. Hanya ada satu meja kayu,
beberapa kursi, dan tempat tidur lipat di sudut ruangan. Sangat berbeda dari rumah mewah tempat ayah tinggal. Ibu menuangkan segelas air untuk saya, tetapi saya tidak bisa meminumnya. Saya duduk berhadapan dengannya, menunggu penjelasan. Ibu menautkan kedua tangannya yang kurus, seolah menahan diri agar tidak runtuh. Ibu tahu kamu pasti marah, katanya membuka suara. Marah karena ibu membohongimu, membiarkanmu menanggung semua penderitaan itu sendirian. Tapi kamu harus mengerti, Bima. Ibu tidak punya pilihan lain. Saya menggelengkan kepala, menahan emosi. Kenapa, Bu? Kenapa ibu harus melakukan ini? Kenapa memalsukan kematian? Dan ayah? Apa ayah ada hubungannya dengan ini? Nama ayah saja sudah membuat darah saya mendidih. Foto di media sosial dengan wanita muda itu masih menusuk hati. Ibu menarik napas dalam-dalam. Matanya meredup, seolah menelusuri kenangan yang menyakitkan. Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu. Ayahmu, dia berubah, Bima, menjadi lebih dingin, lebih kejam. Ibu tahu dia berselingkuh dengan seorang wanita muda bernama Riana, seorang karyawan di perusahaannya. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikannya, malah terang-terangan bertemu dengannya seolah ingin menghina ibu. Saya mengepalkan tangan, ingin memotong ceritanya. Saya sudah menduganya dari foto itu, tetapi mendengarnya langsung dari mulut ibu adalah pukulan telak. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar karena amarah dan sakit hati. Saat ibu mengkonfrontasinya, dia tidak menyangkal. Malah, dia mengancam ibu. Dia meminta semua aset atas nama ibu saham perusahaan. Properti diserahkan kepadanya. Jika ibu tidak setuju, dia bilang ibu akan menghilang. Menghilang? Ulang saya dengan suara tercekat. Maksud ibu? Ayah mengancam akan mencelakai ibu? Ibu mengangguk, matanya memerah. Ibu tidak bisa memastikan dia akan benar-benar melakukannya, tapi ibu merasakan bahayanya. Dia mulai mengawasi ibu, Bima. Ibu menemukan kamera tersembunyi di kamar tidur dan ruang keluarga. Dia sering marah tanpa alasan. Dan saat ibu menolak menandatangani surat-surat itu, dia mendorong ibu. Suatu malam, dia lepas kendali dan berteriak bahwa ibu akan menyesal karena tidak menuruti kemauannya. Saat itulah ibu sadar, ibu harus melakukan sesuatu untuk melindungi diri. Saya duduk dalam keheningan. Dunia saya terasa runtuh sekali lagi. Ayah saya, yang saya pikir hanya seorang yang otoriter dan dingin, bisakah dia menjadi sekejam itu? Saya teringat tatapan tanpa emosinya di rumah sakit, caranya yang terburu-buru menandatangani dokumen, seolah kematian ibu hanyalah urusan administrasi yang harus diselesaikan. Cerita ibu berlanjut. Ibu punya teman lama di RSUD Dr. Suetomo, namanya Dr. Santi. Ibu menceritakan segalanya padanya, dan dia setuju untuk membantu. Kami merencanakan serangan jantung palsu. Asisten rumah tangga yang tidak tahu apa-apa panik saat melihat ibu pingsan dan langsung menelepon ambulans. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di rumah sakit, Santi mencatat bahwa ibu mengalami henti jantung dan membantuku keluar melalui pintu darurat. Mereka menggunakan jenazah lain untuk menggantikan ibu, membuat semua orang, termasuk ayahmu, percaya bahwa ibu sudah meninggal. Pikiran saya kacau mendengar penjelasan ibu. Bu? Jika ibu merencanakan semua ini, kenapa tidak memberitahuku? Apa ibu tahu betapa menderitanya aku? Berpikir telah kehilangan ibu? Suara saya pecah. Bercampur antara kesedihan dan cinta. Saya teringat malam-malam tanpa tidur dan air mata yang saya tumpahkan di pemakaman. Ibu menunduk, air mata mengalir di pipinya. Maafkan ibu. Bima. Ibu ingin sekali memberitahumu, tapi ibu tidak bisa mengambil risiko. Ayahmu orang yang sangat berbahaya. Jika dia curiga sedikit saja, entah apa yang akan terjadi. Ibu memilihmu karena ibu tahu, kamu tidak akan pernah mengkhianati ibu. Kamu satu-satunya orang yang bisa ibu percaya. Saya menatap ibu. Hati saya seperti terbelah dua. Saya merasa kasihan pada ibu, yang harus memalsukan kematiannya sendiri untuk bertahan hidup, tetapi di saat yang sama, saya marah. Marah karena ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Dan marah pada orang yang saya sebut ayah, yang telah mendorong ibu sampai ke titik ini. Sosok ayah dengan setelan jas sempurnanya dan senyum dinginnya kini menjadi ancaman di mata saya.
Saya pikir dia hanya seorang yang gila kontrol. Tetapi sekarang saya tahu dia jauh lebih berbahaya dari itu. Ibu menggenggam tangan saya erat. Tatapannya tegas. Ibu tidak punya pilihan lain, Bima. Memalsukan kematian adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan membuatnya lengah. Tapi sekarang, ibu butuh bantuanmu. Sebelum dia tahu ibu masih hidup, kita harus mengungkap kebenarannya lebih dulu. Saya membeku. Kata-kata ibu menusuk saya, satu persatu seperti pisau. Di luar, suara hujan yang menghantam atap seng berbaur dengan napas kami yang terengah-engah di dalam rumah kecil itu. Di bawah cahaya lampu bohlam yang redup, wajah tirus ibu menunjukkan campuran antara ketakutan dan kekuatan. Sambil menatap ibu yang saya kira telah hilang selamanya, saya merasakan api berkobar di dada saya, campuran rasa sakit, amarah, dan cinta untuk ibu berubah menjadi sebuah tekad yang dingin. Saya akan melindungi ibu, dan saya akan membuat Bakhtiar Hadikusumo membayar semua yang telah dia lakukan, tetapi ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Jika apa yang dikatakan ibu benar, jika ayah benar-benar seberbahaya itu, kami membutuhkan bukti dan rencana yang matang. Saya menggenggam tangan ibu dan berkata dengan suara bergetar, "Ibu, aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Tapi katakan apa yang harus kulakukan. Dari mana kita harus memulai?" Ibu menghela napas, matanya memandang berkeliling ruangan kosong seolah mencari pegangan. "Kita butuh bukti, Bima. Bukti atas apa yang telah dia lakukan, bukan hanya padaku, tapi semua hal yang telah dia sembunyikan di masa lalu. Ayahmu orang yang sangat hati-hati, tapi sekarang dia sedang terlena dalam kesombongannya. Dia pikir aku sudah mati, tidak ada lagi penghalang baginya. Inilah kesempatan kita." Saya mengangguk. Pikiran saya masih kacau, tetapi ibu benar, kami harus bertindak dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Aku akan menjaga rahasia ini, aku tidak akan memberitahu siapapun, bahkan Sarah atau Damar. Tapi, Bu, berjanjilah ibu tidak akan menghilang lagi. Aku tidak sanggup kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Ibu tersenyum sedih dan mengelus pipi saya dengan lembut, seperti yang biasa dilakukannya saat saya kecil. "Ibu janji, Bima. Mulai sekarang, ibu tidak akan menyembunyikan apapun darimu." Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya merasa seperti hidup di dua dunia. Satu dunia adalah rumah kayu yang hangat di dekat Suramadu, tempat Sarah dan Damar tidur nyenyak, dunia yang saya yakini sempurna. Dunia lainnya adalah dunia badai yang gelap, tempat ibu saya harus memalsukan kematian untuk bertahan hidup, dan orang yang saya sebut ayah bisa menjadi lebih kejam dari yang pernah saya bayangkan. Saya masuk ke rumah diam-diam, tidak ingin membangunkan Sarah. Napas istri saya teratur dan damai di tempat tidur, tetapi saya tidak sanggup berbaring di sampingnya. Saya duduk di ruang tamu, menatap foto ibu di altar kecil, dan merasa bingung bagaimana saya harus menyimpan rahasia ini dari istri yang paling saya cintai di dunia. Keesokan paginya, saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyeduh kopi, membuat roti lapis untuk Damar, dan mengantarnya ke taman kanak-kanak. Sarah menatap saya dengan cemas. "Kamu baik-baik saja, Mas Bima? Kamu kelihatan seperti tidak tidur semalaman," tanyanya sambil meletakkan tangan di bahu saya. Saya tersenyum paksa, menyembunyikan ketegangan. "Aku baik-baik saja, hanya belum terbiasa dengan kepergian ibu." Sarah memeluk saya, dan saya merasa bersalah karena tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Tapi saya sudah berjanji pada ibu dan tidak bisa mengambil risiko. Bukan karena saya tidak mempercayai Sarah, tetapi karena takut satu kesalahan kecil bisa membahayakan ibu. Sementara itu, ibu bersembunyi di rumah kecil di pinggiran Surabaya. Kami hanya berkomunikasi melalui ponsel terenkripsi yang didapatkan temannya. Setiap pesan dari ibu membuat jantung saya berdebar, seolah saya menjadi tokoh utama dalam film mata-mata. "Jangan telepon langsung. Kirim pesan hanya jika perlu. Hati-hati. Bima. Ayahmu bukan orang sembarangan." Selama ibu bersembunyi seperti hantu, Bakhtiar Hadikusumo justru memamerkan kehidupan mewahnya. Saya memantau media sosialnya. Setiap unggahan terasa seperti pisau di hati. Dia tersenyum di atas kapal pesiar di Lombok, merangkul wanita bernama Riana, seolah tidak pernah kehilangan istri yang telah dinikahinya selama 30 tahun.
Unggahan lain menunjukkan foto di sebuah restoran mewah di Jakarta sambil memegang gelas anggur, dengan keterangan, "Kebebasan sejati adalah jujur pada diri sendiri. Saya ingin menghancurkan ponsel saya, tetapi saya harus tetap tenang." Seperti kata ibu, "Ayah terlalu sombong. Dan itu adalah kekuatan kami. Saya memutuskan untuk bertindak selagi ayah lengah." Rumah mewah tempat saya dibesarkan dan tempat ibu merawat kebun anggreknya menjadi target pertama. Saya tahu ayah memiliki ruang kerja pribadi tempat dia menyimpan dokumen-dokumen penting. Jika ada bukti atas perbuatannya terhadap ibu, pasti ada di sana. Suatu malam, setelah Sarah dan Damar tertidur, saya mengemudi ke rumah itu, malam gelap pekat. Hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang, saya masih memiliki kuncinya, tetapi saya tidak ingin menyalakan lampu atau membuat suara. Dengan jantung berdebar kencang, saya masuk. Rasanya seperti menjadi pencuri di rumah masa kecil saya sendiri. Ruang kerja ayah berada di lantai 2, di balik pintu kayu jati yang berat. Ada kunci elektronik, tapi untungnya saya tahu kata sandinya, tanggal ulang tahun ibu. Sebuah fakta yang ironis dan pahit sekarang. Bagian dalamnya persis seperti yang saya ingat. Meja kayu besar, rak buku penuh dokumen, dan aroma kulit yang samar. Saya mulai mencari dengan hati-hati, berusaha tidak mengubah apapun. Laci-laci penuh dengan kontrak, tagihan, dan dokumen bisnis biasa. Tapi saya tahu ayah bukan orang yang sesederhana itu. Dia selalu menyembunyikan hal-hal penting di tempat yang tidak terduga. Setelah hampir 1 jam mencari, saya menyadari ada yang janggal dengan sebuah bingkai foto yang tergantung di dinding di belakang meja. Saat saya mengetuknya ringan, terdengar suara kosong. Jantung saya mulai berdebar kencang. Dengan pisau cutter dari atas meja, saya dengan hati-hati melepaskan bingkai itu. Di baliknya, sebuah brankas tua dengan kombinasi putar terlihat. Saya mencoba kombinasi tanggal ulang tahun ayah, ibu, dan saya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, saya memasukkan tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik yang kering. Isinya adalah rahasia kelam ayah. Saya menemukan laporan transaksi bank yang menunjukkan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening luar negeri di tempat-tempat seperti Singapura dan Kepulauan Cayman, tempat yang hanya saya dengar dalam skandal keuangan. Ada juga surat kuasa pemindahan saham perusahaan dan properti yang tanda tangan ibu dipalsukan. Saya tahu ibu tidak akan pernah menyetujui hal itu. Tetapi yang paling membuat tulang punggung saya merinding adalah sebuah USB kecil, setumpuk clipping koran tua, dan beberapa kaset pita usang. Dengan tangan gemetar, saya menyambungkan USB itu ke laptop. Muncul sebuah file audio dengan tanggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat saya menekan tombol putar, suara ayah yang tajam dan penuh amarah terdengar. "Bapak pikir Bapak bisa mengendalikan saya selamanya? Harta ini milik saya, bukan milik Bapak atau anak perempuan Bapak." Kemudian terdengar suara kakek dari pihak ibu, tenang namun tegas. "Tenang dulu, Bakhtiar. Selama Anjani tidak setuju, kau tidak bisa menyentuh sepeser pun. Kau tahu itu, kan?" Perdebatan mereka semakin memanas, dan ancaman ayah menjadi semakin eksplisit. Lalu rekaman itu tiba-tiba berhenti. Dengan jantung berdebar kencang, saya membuka tumpukan clipping koran. Itu adalah koran-koran lokal dari sekitar 20 tahun yang lalu. Judul utamanya adalah berita kecelakaan lalu lintas yang mengabarkan kematian kakek dan nenek saya. Ibu pernah bercerita dengan suara berat bahwa mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan saat perjalanan dinas. Saat itu, saya hanya menganggapnya sebagai sebuah kebetulan yang tragis. Tetapi sekarang, setelah menghubungkan file rekaman itu, suara marah ayah, dan waktu kecelakaan yang terjadi hanya beberapa hari setelahnya, sebuah kecurigaan mengerikan mulai muncul. Mungkinkah ayah terlibat langsung dalam insiden itu? Mungkinkah dia melakukan sesuatu untuk merebut kekayaan ibu? Saya memotret semuanya dan menyimpan datanya di ponsel dan hard drive eksternal cadangan. Dengan hati yang berat, saya mengemudi ke rumah kecil di pinggiran kota tempat ibu berada. Ketika saya menceritakan apa yang saya temukan, ibu duduk diam, tangannya yang memegang gelas air gemetar. "Ibu selalu curiga," bisiknya sambil menangis. "Ibu selalu merasa kematian orang tua ibu tidak wajar. Tapi tidak ada bukti. Dan ibu tidak sanggup percaya dia akan tega melakukan hal sejauh itu." Saya memegang tangan ibu.
Dunia terasa runtuh sekali lagi. Bu, kita tidak hanya berhadapan dengan suami yang berselingkuh. Kita mungkin berhadapan dengan orang yang telah menyembunyikan kejahatan mengerikan selama 20 tahun. Ibu mengangguk. Di matanya, bukan hanya ada kesedihan, tetapi juga tekad yang membara. Kita harus membuka topengnya, Bima, demi ibu, demi kamu, dan demi semua orang yang telah dia sakiti. Melihat ibu, yang harus menanggung begitu banyak penderitaan, saya merasakan api berkobar di dada saya. Ini bukan lagi amarah buta. Ini adalah tekad yang dingin dan tajam seperti mata pisau yang diasah sempurna. Bakhtiar Hadikusumo telah membangun kerajaannya di atas kebohongan, pengkhianatan, dan mungkin kejahatan yang bahkan tidak berani saya bayangkan. Tapi sekarang, dia akan berhadapan dengan kebenaran, dan kamilah yang akan menurunkan tirainya. Saya menggenggam tangan ibu dengan tegas. Bu, kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Tidak impulsif, tidak emosional. Kita harus membangun bukti yang sempurna sehingga saat dia jatuh, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ibu tersenyum tipis namun kuat. Itu baru anak ibu. Selalu hati-hati dan berpikir sebelum bertindak. Ibu kenal seseorang yang bisa membantu kita. Namanya Indah Puspitasari. SH. Dia pengacara yang ahli di bidang keuangan dan properti. Sahabat terbaik ibu waktu kuliah. Jika ada orang yang tahu cara menghadapi orang seperti ayahmu, dialah orangnya. Saya merasakan secercah harapan di tengah kegelapan dan mengangguk. Jadi, dari mana kita mulai? Data yang saya temukan transaksi bank, surat kuasa palsu, rekaman suara apakah itu cukup? Cukup untuk memulai, mata ibu berbinar. Tapi kita butuh lebih banyak. Ayahmu orang yang licik, tidak akan mudah ditangkap. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti, dengan cara yang sah, sehingga saat kebenaran terungkap, tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Selama beberapa hari berikutnya, saya menjalani dua kehidupan. Siang hari, saya adalah Bima Nugraha, seorang arsitek, suami, dan ayah. Mengantar Damar ke sekolah, tertawa bersama Sarah, dan bergulat dengan denah desain kota. Tetapi di malam hari, saya menjadi orang lain, seorang pengejar kebenaran, menyusun potongan-potongan teka-teki dalam diam untuk meruntuhkan kerajaan ayah saya. Sementara itu, ayah sepertinya tidak tahu apa-apa. Saya terus memantaunya melalui media sosial. Dia terus memamerkan kehidupan mewahnya, di atas kapal pesiar di Lombok, di restoran mewah di Jakarta, atau berjalan di pantai bersama Riana. Setiap foto menusuk hati, tetapi sekaligus menjadi peluang. Dia terlalu sombong, percaya bahwa dia telah bebas dari semua ikatan. Percaya bahwa karena ibu sudah meninggal, tidak ada lagi penghalang. Dia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Dia tidak tahu bahwa senyum sombongnya itu justru memperkuat tekad saya. Saya mulai bergerak. Pertama, saya menghubungi teman ibu, pengacara Indah Puspitasari. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran Surabaya, tempat tidak ada yang akan mengenali saya. Bu Indah adalah seorang wanita berusia awal 50-an dengan rambut putih pendek dan tatapan setajam elang. Selama saya menceritakan kisah ibu, kematian palsu, ancaman ayah, dan data yang saya temukan, dia hanya mendengarkan dalam diam dan membuat catatan, tanpa menunjukkan emosi. Ketika saya menyerahkan salinan laporan transaksi bank, surat kuasa palsu, dan file rekaman, barulah dia angkat bicara. Ini bukan kasus biasa. Bakhtiar Hadikusumo tidak hanya berselingkuh. Jika apa yang Anda katakan benar, Pak Bima, kemungkinan besar dia menjalankan jaringan pencucian uang yang besar. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat, dan semuanya harus dilakukan dalam koridor hukum. Bu Indah mulai mengubah potongan-potongan teka-teki yang tersebar menjadi sebuah berkas investigasi internal yang sistematis. Dia mengklasifikasikan laporan transaksi, memeriksa surat kuasa palsu, dan meminta seorang ahli audio untuk menganalisis file rekaman. File rekaman ini sangat penting. Ini menunjukkan niat Pak Bakhtiar. Tapi kita harus menghubungkannya dengan tindakan konkret. Bisakah Anda mendapatkan lebih banyak data dari perusahaannya? Itu adalah misi yang berbahaya, tetapi saya mengangguk. Perusahaan ayah, Hadikusumo Propertindo, adalah benteng dengan keamanan ketat dan karyawan yang loyal. Tapi saya punya keuntungan. Saya adalah putra Bakhtiar Hadikusumo. Suatu malam,
Dengan alasan mencari data desain lama, saya pergi ke kantor pusat Hadikusumo Propertindo. Seorang satpam parubaya menyambut saya dengan ramah. Lama tidak bertemu, Mas Bima. Saya tersenyum menutupi ketegangan. Iya, Pak. Mau cek beberapa gambar proyek lama, disuruh Bapak. Satpam itu mempersilakan saya masuk tanpa curiga. Saya langsung menuju lantai 10, ke ruang kerja Ayah. Pemandangan malam kota Surabaya terhampar di balik jendela kaca dari lantai ke langit-langit, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengaguminya. Saya duduk di meja Ayah dan menyalakan komputernya. Saya menggunakan kata sandi cadangan yang pernah saya lihat Ayah masukkan saat rapat keluarga dulu. Untungnya, belum diubah. Dengan jantung berdebar setiap kali mendengar suara kecil dari koridor, saya mulai menelusuri file-file. Akhirnya, saya menemukan folder tersembunyi yang dikunci dengan kata sandi lain. Setelah beberapa kali gagal mencoba berbagai kombinasi, saya mengetik Riana. Folder itu terbuka. Di dalamnya ada banyak sekali email, faktur, dan catatan tentang dana investasi luar negeri anonim. Saya bersorak dalam hati. Inilah bukti pamungkasnya. Aliran dana raksasa yang tidak tercatat di pembukuan resmi Hadikusumo Propertindo. Saya menyalin semuanya ke sebuah USB. Sementara itu, ibu juga mulai bergerak. Ibu menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak DJP. Dia adalah orang yang dulu pernah bekerja di bawah kakek saya. Ibu mengirimkan salinan data yang saya temukan kepadanya. Beberapa hari kemudian, temannya menelepon. Suaranya terdengar serius. Anjani, data yang kamu kirim ini seperti bom waktu. Bakhtiar telah menciptakan dana gelap lebih dari 500 miliar rupiah melalui 4 rekening luar negeri yang tidak dilaporkan. Ini adalah bukti jelas pencucian uang dan penggelapan pajak. Saya akan meneruskannya ke lembaga terkait, tapi kamu dan Bima harus sangat berhati-hati. Jika Bakhtiar tahu, dia tidak akan tinggal diam. Pengacara Indah mempercepat prosesnya. Dia mengajukan laporan anonim ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dan DJP, dan secara bersamaan mengajukan permohonan pembekuan sementara aset Ayah. Pak Bakhtiar tidak akan tahu apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Kita sedang menanam bom waktu hukum di bawah kakinya, dan sebentar lagi akan meledak, matanya bersinar seperti prajurit yang bersiap untuk berperang. Selama itu, saya memulai perang opini melalui media sosial. Dengan menggunakan akun anonim, saya perlahan-lahan menyebarkan kecurigaan tentang Hadikusumo Propertindo, petunjuk samar tentang penipuan investasi, pertanyaan tentang bagaimana Bakhtiar Hadikusumo membangun kekayaannya. Alih-alih tuduhan langsung, saya membiarkan media dan publik menggali sendiri. Tidak lama kemudian, berita-berita mulai muncul. Hadikusumo Propertindo, apa yang disembunyikan? Keraguan atas transparansi kerajaan properti. Para pemegang saham mulai resah, dan harga saham perusahaan sedikit menurun. Saya tahu Ayah mulai merasakan tekanan. Suatu pagi, saya menerima pesan dari Bu Indah. Kejaksaan telah memulai penyelidikan. Mereka sedang meninjau semua data yang kita kirim. Pak Bakhtiar belum tahu, tapi dia akan segera dipanggil. Saya terduduk di kursi, menggenggam ponsel erat-erat dan berbisik, sekarang dia akan tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali. Di tengah semua itu, Ayah masih melanjutkan liburannya. Sebuah foto baru muncul, dia sedang memegang koktail di pantai. Tetapi berita lain juga mulai terlihat. Para wartawan mulai mengerumuninya, bertanya tentang Hadikusumo Propertindo, rekening luar negeri, dan tuduhan penipuan. Dia masih tersenyum dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi saya bisa melihat kebingungan di balik senyumnya. Dia mulai kehilangan kendali, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa berada di atas angin. Dengan suara bercampur antara kegembiraan dan kecemasan, saya menelepon ibu. Bu, semuanya berjalan sesuai rencana. Kejaksaan sudah mulai menyelidiki, Ayah tidak akan bisa lolos. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tegas namun penuh kepedihan, bagus, Bima. Tapi ingat, ini bukan balas dendam. Ini demi keadilan, demi ibu, demi kakek dan nenekmu, dan demi semua yang telah dia hancurkan. Saya mengangguk, meskipun ibu tidak bisa melihatnya. Keadilan? Kata itu menyala di hati saya seperti api pemandu. Beberapa hari kemudian, badai hukum yang kami tanam diam-diam akhirnya meledak. Suatu pagi,
Saat saya menyalakan TV, wajah ayah muncul di layar utama berita lokal. Direktur Utama Hadikusumo Propertindo, Bakhtiar Hadikusumo, diselidiki atas tuduhan penipuan investasi dan pencucian uang. Suara pembawa berita itu dingin dan tajam. Koran-koran besar juga memberitakannya dengan judul-judul seperti keruntuhan kerajaan properti dan rahasia gelap Bakhtiar Hadikusumo. Saya duduk di sofa, memegang cangkir kopi, merasakan campuran kelegaan dan ketegangan. Hadikusumo Propertindo berada dalam krisis. Rekening bank ayah dibekukan, dan mitra-mitra strategis yang dulu menepuk pundaknya di pesta-pesta mewah dengan cepat menarik investasi dan membatalkan kontrak. Harga saham perusahaan anjlok, dan media sosial dibanjiri komentar dan tuduhan marah dari pemegang saham dan klien. Ayah, yang selalu mengendalikan segalanya, kini seperti binatang yang terpojok. Saya membayangkan dia sedang menonton berita dari suatu tempat, mungkin dari hotel mewah di Lombok, menyaksikan kerajaannya hancur berkeping-keping. Sebuah pesan masuk dari Bu Indah. Pak Bakhtiar sudah kembali ke Surabaya. Dia sedang mencari pengacara, tapi tidak ada yang mau menangani kasus ini. Kejaksaan akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bersiaplah. Pak Bima, semuanya akan segera berakhir. Jantung saya berdebar kencang membaca pesan itu. Berakhir, kata itu terasa manis sekaligus menakutkan. Saya ingin ayah membayar perbuatannya, tetapi saya tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia pernah menjadi ayah saya. Sore itu, ponsel saya berdering. Itu ayah. Jantung saya serasa berhenti melihat namanya di layar. Saya menjawab telepon dengan suara dingin. Bima. Suara ayah kehilangan ketenangan biasanya, terdengar serak. Kau lihat berita? Itu semua bohong. Mereka mencoba menjatuhkan ayahmu. Kau harus membantu ayah, Bima. Saya mendengarkan setiap kata seperti mendengar sayatan pisau. Dia tidak bertanya tentang ibu, tidak menyebut kematian ibu, tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah kepanikan seseorang yang akan kehilangan segalanya. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga ketenangan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, ayah. Tapi kalau ayah mau, kita bisa bertemu dan bicara di rumah malam ini. Ayah terdiam sejenak, lalu setuju dengan suara penuh curiga. Baik. Jam 8. Jangan kecewakan ayahmu. Bima. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya kesempatan untuk menghadapi ayah. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepadanya kebenaran bahwa ibu masih hidup, bahwa semua kejahatannya telah terungkap. Saya mengirim pesan kepada ibu. Malam ini di rumah, ibu siap? Ibu langsung membalas. Siap, Bima. Tapi hati-hati. Dia tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Tepat pukul 8 malam, saya berdiri di depan rumah yang pernah menjadi rumah saya, rumah ibu, dan rumah ayah. Sekarang rumah itu terasa dingin, seperti hantu dari masa lalu. Saat saya masuk dan menyalakan lampu, rasanya seperti memasuki medan perang. Ayah sudah ada di sana, duduk di sofa ruang tamu. Setelan abu-abunya kusut, matanya merah seolah tidak tidur berhari-hari. Di depannya ada segelas whisky, tetapi dia tidak meminumnya, hanya menatap cairan berwarna kuning itu. Bima, kau datang. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan ini hancur. Ini semua karena orang-orang yang iri. Kau harus berada di pihak ayahmu. Saya berdiri diam, menatap pria yang pernah menjadi simbol kekuasaan di mata saya. Sekarang dia tampak kecil dan menyedihkan, seperti binatang yang terluka, tapi saya tidak merasa kasihan. Hanya ada amarah. Ayah. Sebelum kita bicara soal perusahaan, tidak adakah yang ingin ayah katakan tentang ibu? Tentang apa yang telah ayah lakukan padanya? Ayah mengerutkan kening. Ibumu sudah meninggal, Bima. Kau tahu itu. Jangan salahkan ayahmu untuk hal yang sudah berlalu. Saya tersenyum pahit. Meninggal? Apa ayah yakin? Saya berbalik dan membuka pintu ruang tamu. Ibu melangkah masuk. Bukan hantu, tetapi Anjani Lestari yang hidup. Dia tampak kurus, tetapi berdiri tegap, menatap ayah dengan mata membara. Ayah mundur. Gelas whiskinya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Dia nyaris terjatuh. Berpegangan pada kursi, wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Anjani.
bisiknya dengan suara bergetar. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau sudah mati. Ibu melangkah maju, suaranya sedingin es. Bakhtiar, apa kau pikir kau bisa membunuhku semudah itu? Kau pikir kau bisa merebut semua hartaku, keluargaku, hidupku, dan tidak membayar harga apapun? Ayah menggelengkan kepala, matanya bergerak antara panik dan marah. Apa maksudmu? Ini lelucon. Ini perbuatanmu, Bima. Kalian berdua mencoba menjebakku. Saya berdiri di samping ibu. Suara saya tenang tetapi berat. Hentikan sandiwaranya. Ayah. Kami tahu semuanya. Rekening luar negeri, surat kuasa palsu, cara ayah mengancam ibu untuk merebut hartanya, dan juga tentang kakek dan nenek. Apa ayah pikir kecelakaan lalu lintas mereka akan menjadi rahasia selamanya? Ibu melanjutkan dengan suara bergetar karena sakit hati. Bakhtiar, aku pernah mencintaimu. Aku pikir kau hanya orang yang ambisius, tapi kau membunuh orang tuaku, kan? Demi harta mereka, dan kau mencoba melakukan hal yang sama padaku. Ayah tertawa putus asa. Gila. Kalian berdua gila. Aku tidak membunuh siapapun. Itu kecelakaan. Dan kau, Anjani, kau pikir dengan berpura-pura mati kau bisa menjatuhkanku? Kau tidak punya bukti. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar file audio. Perdebatan antara ayah dan kakek 20 tahun yang lalu. Suara ayah yang penuh amarah mengancam kakek karena harta. Wajah ayah memucat saat mendengarnya, tetapi dia masih berteriak, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu semua fitnah. Tetapi sebelum kata-katanya selesai, suara sirene polisi terdengar dari luar. Pintu terbuka dengan kasar, dan para penyidik dari kejaksaan masuk. Seorang penyidik melangkah maju, menunjukkan surat perintah penangkapan. Bakhtiar Hadikusumo. Anda kami tangkap atas tuduhan pencucian uang, penipuan investasi, dan percobaan pembunuhan. Ayah diborgol di rumah yang pernah menjadi simbol kekuasaannya. Di luar, para wartawan sudah berkumpul, kilatan blitz kamera yang tak henti-hentinya merekam momen saat pria yang pernah menjadi simbol kesuksesan di Surabaya itu digiring seperti penjahat. Saat digiring pergi, ayah berbalik. Matanya dipenuhi campuran kebencian dan keputusasaan. Kau akan menyesal, Anjani, geramnya. Tetapi ibu hanya diam, di matanya tidak ada lagi kesedihan, melainkan tekad seorang pemenang. Namun, itu barulah permulaan. Sidang Bakhtiar Hadikusumo dengan cepat menjadi sorotan nasional, berita tentangnya muncul setiap pagi dan sore, koran dan media sosial penuh dengan ceritanya. Dia bukan lagi seorang pengusaha sukses, melainkan dalang di balik jaringan uang gelap raksasa. Pencucian uang, penipuan investasi, penggelapan pajak, dan tuduhan mendalangi insiden yang menewaskan mertuanya. Ibu dan saya menjadi saksi kunci di pengadilan. Hari saat kami memasuki ruang sidang, jantung saya berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena tahu ini adalah saat terakhir saya harus berhadapan dengannya. Ruang sidang penuh dengan wartawan, pengacara, dan orang-orang yang pernah menjadi mitra ayah. Kini mereka menatapnya dengan tatapan asing. Ayah duduk di kursi terdakwa. Setelannya kusut, rambut putihnya bertambah banyak. Wajahnya kuyu. Dia tidak menatap saya atau ibu, hanya menunduk dengan tatapan kosong, seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Ketika ibu berdiri di kursi saksi, saya pikir beliau terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ibu menceritakan segalanya, tahun-tahun diancam oleh ayah, saat-saat dipaksa menandatangani dokumen, dan kecurigaannya atas kematian orang tuanya. Suara ibu tidak bergetar, seolah semua penderitaan telah berubah menjadi kekuatan. Saya harus memalsukan kematian saya untuk bertahan hidup, kata ibu sambil menatap lurus ke arah ayah. Tapi saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukannya untuk melindungi putra saya, dan untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari keluarga kami. Ayah menunduk lebih dalam. Tidak ada jawaban, tidak ada pembelaan. Saya tahu tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakannya. Ketika giliran saya tiba, saya berdiri dan menatap ayah untuk terakhir kalinya. Ayah selalu bilang saya tidak pernah cukup, tapi saya tidak butuh pengakuan ayah. Saya hanya ingin ibu aman dan kebenaran terungkap. Ayah mengangkat kepalanya. Matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya.
Saya tidak tahu apakah dia menyesal, tetapi satu hal yang pasti, orang di depan saya bukan lagi ayah saya. Sidang berakhir dengan vonis 30 tahun penjara untuk ayah. Seluruh asetnya disita, dan Hadikusumo Propertindo resmi dinyatakan bangkrut. Jaringan uang gelap raksasa itu hancur total. Media menyebut kasus ini sebagai skandal terbesar di Surabaya, tetapi bagi saya, ini bukan sekadar kasus. Ini adalah akhir dari mimpi buruk yang mengerikan dan awal dari babak baru. Setelah sidang selesai, ibu dan saya menjadi pusat perhatian. Media menjuluki ibu wanita yang bangkit dari kematian dan menjadikan kisahnya sebagai simbol kekuatan. Namun ibu, dengan sifatnya yang lembut namun kuat, memilih untuk menjauh dari sorotan. Ibu menjual rumah mewah yang pernah menjadi rumahnya, namun juga penjaranya selama beberapa tahun terakhir. Dan uangnya disumbangkan sepenuhnya untuk sebuah yayasan yang membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi. Ibu tidak butuh rumah itu lagi, Nak. Itu hanya akan mengingatkan ibu pada hari-hari yang penuh ketakutan, kata ibu dengan lembut kepada saya. Ibu pindah ke sebuah desa pesisir yang tenang di dekat Yogyakarta, memulai hidup yang damai, merawat anggrek dan melukis. Setiap kali saya mengunjunginya, ibu akan tersenyum cerah di tamannya dengan tangan yang kotor karena tanah. Ibu mengajar anak-anak di desa melukis, berbagi kegembiraan menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Melihatnya, saya tahu ibu telah menemukan kembali dirinya yang utuh, bukan lagi bayang-bayang Bakhtiar. Saya pun berubah. Saya berhenti dari pekerjaan saya, dan membuka sebuah studio kecil bernama Anjani Desain, yang berspesialisasi dalam ruang ramah lingkungan dan perumahan komunal. Tujuan saya sederhana namun jelas, membuat orang tidak takut untuk pulang ke rumah. Setiap proyek menjadi proses penyembuhan, tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah hidup di rumah yang penuh luka seperti kami. Sarah syok setelah mengetahui semua kebenarannya. Mas Bima, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanyanya dengan mata memerah. Saya memegang tangan istri saya, menjelaskan bahwa saya tidak ingin membahayakannya, dan meminta maaf. Dia memeluk saya dan berbisik, "Aku bangga padamu. Tapi berjanjilah, lain kali jangan menanggung semuanya sendirian." Saya mengangguk, melepaskan beban besar dari hati saya. Sarah dan Damar tetap menjadi penopang terbesar saya. Kami sering mengunjungi ibu. Perjalanan ke pantai di Yogyakarta menjadi kegembiraan besar bagi keluarga kami. Damar akan berlarian di taman anggrek neneknya dan tertawa riang saat neneknya mengajarinya cara menggambar dinosaurus. Sarah dan ibu akan duduk di teras, minum teh, dan mengobrol seperti teman lama. Melihat pemandangan itu, hati saya menghangat. Inilah keluarga saya, tidak sempurna, tidak glamor, tetapi penuh cinta dan ketulusan. Waktu berlalu, dan kasus Bakhtiar Hadikusumo memudar dari ingatan publik, tetapi dampaknya terukir dalam di hati saya. Kadang-kadang, saat saya melewati gedung Hadikusumo Propertindo yang kini kosong dengan spanduk, di sewakan yang berdebu, saya tidak lagi merasakan kebencian. Sebaliknya, saya merasakan sedikit belas kasihan, bukan untuk ayah, tetapi untuk pria yang seharusnya bisa dia jadi. Dia memiliki segalanya, tetapi pada akhirnya memilih keserakahan dan pengkhianatan, dan kehilangan dirinya sendiri. Saya mulai menulis kisah saya. Bukan untuk dunia, tetapi untuk putra saya, Damar. Saya berharap suatu hari nanti, saat dia dewasa dan membaca tulisan ini, dia akan mengerti bahwa hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita capai, tetapi oleh bagaimana kita menghadapi cobaan. Dan saya menulis tentang pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Bahwa keadilan bukanlah balas dendam, melainkan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar, bahkan, jika itu berarti harus melawan keluarga terdekat kita sendiri. Putra kecil saya, Damar, adalah cahaya paling terang dalam hidup saya. Saya menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, mengajarinya tentang kejujuran, kebaikan, dan pentingnya melindungi yang lemah. Suatu hari, saat kami melukis bersama di taman ibu, Damar mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ayah, apa nenek itu pahlawan super? Soalnya nenek sudah mengalahkan penjahat." Saya tersenyum dan mengelus kepalanya. "Iya, benar. Nenek itu pahlawan super. Tapi bukan karena dia mengalahkan penjahat. Nak,
Nenek adalah pahlawan super karena seberat apapun cobaannya, dia tidak pernah menyerah. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga di bawah senja kemerahan di pesisir Yogyakarta mengajarkan saya arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan tidak terletak pada pesta mewah, gedung-gedung tinggi, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan adalah duduk berdampingan dengan Sarah, mendengarkan cerita tentang pasien yang dibantunya. Kebahagiaan adalah melihat Damar berlari tanpa beban. Kebahagiaan adalah memandang ibu saya, yang telah kembali dari kematian, hidup sebagai dirinya yang sejati. Suatu malam, saat kami duduk mengelilingi meja makan di rumah pantai ibu, saya memandang Sarah, Damar, dan ibu. Lalu berkata dengan suara yang sedikit serak tetapi tulus, "Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah sukses dan diakui oleh orang lain. Tapi setelah melalui semua ini, aku sadar. Kebahagiaan sejati adalah hidup tanpa rasa takut. Dan bisa berkata dengan bangga bahwa kita tidak malu pada diri sendiri." Ibu memegang tangan saya, matanya berbinar. "Ibu bangga padamu, Bima." Sarah tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu saya, sementara Damar, dengan selai stroberi di sudut bibirnya, menyela, "Ayah pahlawan superku." Kami semua tertawa. Dan pada saat itu, saya tahu, sepedih apapun masa lalu kami akhirnya menemukan cahaya, kami telah menemukan satu sama lain.